Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan konseling kelompok menggunakan pendekatan analisis transaksional. Nama saya Fitria Suciana. Di sini saya sebagai konselor atau guru BK. Saya Uli Lailawati sebagai murid. Saya Rikri Dina Khairatun-Nisa sebagai murid. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, karena lagi ada pandemi, maka konseling kelompok ini kita lakukan secara virtual. Nah, konseling kelompok ini ialah di mana para anggota menceritakan permasalahannya secara singkat terlebih dahulu. Kemudian para anggota lainnya merembukan permasalahan siapa sih yang harus kita selesaikan hari ini juga gitu. Bagaimana anak-anak sampai sini paham? Paham Ibu. Paham. Oke, permasalahan siapa dulu yang mau diceritakan secara singkat nih? Siapa ya Bu? Bagaimana dengan Uli dulu? Baik Ibu. Jadi saya itu punya permasalahan. Jadi saya itu merasa malas Bu kalau misalkan mengerjakan tugas dari dosen atau guru. Oke, Mas mengerjakan tugas ya Uli. Oke, Iya. Bagaimana dengan Rikrik? Kalau saya itu kurang percaya diri Bu ketika presentasi di kelas. Oke, kurang percaya diri ya. Setelah para anggota menceritakan permasalahan secara singkat, permasalahan siapa nih yang akan kita bantu selesaikan bersama-sama? Siapa ya Bu? Siapa ya? Kalau menurut saya sih lebih baik permasalahan Rikrik saya Bu, karena permasalahan saya sepertinya sudah hal yang biasa dialami oleh siswa lain. Oke, bagaimana Rikrik bisa menceritakan permasalahannya secara lengkap? Baiklah Bu, di sini saya sering merasa tidak percaya diri ketika berpresentasi di kelas Bu. Ketika presentasi tidak berani untuk menjelaskan materi, kadang suka mainkan pulpen atau benda lainnya Bu. Oke, boleh Ibu tahu kenapa sih Rikrik kurang percaya diri? Jadi begini Bu, dulu saya pernah presentasi di kelas dan saya salah menyampaikan materi. Terus kemudian teman-teman saya itu menertawakan saya. Dan dulu juga saya pernah mengalami hal yang buruk mengenai ketika saya kecil Bu. Orang tua marah ketika saya bertanya kepada orang tua saya. Jadi pada saat itulah saya lebih banyak diam di rumah dan takut untuk berbicara dikarenakan takut dimarahin sama ibu. Oh, oke. Oke, anak-anak, konseling kelompok ini menggunakan pendekatan analisis transaksional, di mana sumber dari tingkah laku, bagaimana seseorang itu melihat, bagaimana seseorang itu berperasaan, berperilaku, itu dari status egonya. Nah, di analisis transaksional, status ego dibagi menjadi 3. Ada status ego orang tua, ada status ego dewasa, ada status ego anak-anak. Nah, status ego orang tua ini cenderung kayak membimbing, mengecam, mengomando, menghakimi. Kemudian status ego dewasa ini seperti rasional, objektif, logis. Nah, kemudian status ego anak-anak ini seperti reaktif, humoris, dan cenderung manja. Jadi ego dewasa ya Bu yang baik dilakukan untuk membangun percaya diri si Rikrik tadi. Iya Uli, betul. Uli. Berarti dari masalah yang dihadapi Rikrik di sini,
dia itu diminta untuk merubah ego anak menjadi ego dewasa, di mana ketika dia berpikir secara logis dan menganggap bahwa materi yang disampaikan ini benar dan lebih percaya diri, maka Rikrik itu akan lebih percaya diri lagi saat presentasi. Mungkin juga Rikrik harus sering melatih diri berbicara di hadapan teman-teman agar lebih percaya diri saat presentasi di kelas. Sehingga ketika kamu presentasi nantinya, kamu sudah biasa berbicara dengan tenang dan tentunya lebih percaya diri di depan teman-teman yang lain. Rikrik juga nggak perlu takut karena sudah hal biasa kita selalu melakukan kesalahan, dan Rikrik juga harus berpikir bahwa jika dengan presentasi tidak percaya diri itu akan menyebabkan penilaian yang kurang bagus nantinya. Nah, sebaliknya jika Rikrik melakukan presentasi yang dengan percaya diri, maka penilaiannya pun akan cenderung lebih bagus gitu. Rikrik, tetap semangat ya. Iya, Uli. Oke, terima kasih Uli atas sarannya. Bagaimana Rikrik? Baik Ibu, menurut saya semua solusi dari teman-teman itu baik untuk saya. Saya akan mencoba untuk lebih percaya diri lagi ketika saat saya presentasi. Menurut saya Ibu, solusi dari teman-teman semua itu telah membantu bagi saya. Mulai dari saya akan merubah ego anak menjadi ego dewasa. Di sini saya sangat tertarik dengan ego dewasa, Bu. Saat saya menggunakan ego dewasa ini, saat dijamin saya ini lebih percaya diri, dan juga ego dewasa ini bermanfaat bagi saya, Bu. Oke, Rikrik, dulu juga Ibu pernah mengalami kurang percaya diri saat presentasi. Nah, kemudian Ibu berusaha nih bagaimana mengubah ego anak-anak Ibu menjadi ego dewasa. Semoga Rikrik juga bisa mengubah ego anak-anaknya menjadi ego dewasa. Oke, karena waktunya mepet, bagaimana kita langsung bagian pesan dan kesan aja ya. Oke, bagaimana kesan dan pesan konseling kelompok ini? Dimulai dari Uli ya. Kalau menurut saya sih Bu, ini suatu hal yang baru dan seru sih, karena kita itu bisa share cerita dan dapat saling membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami kita gitu. Oke, bagaimana dengan Rikrik? Kalau menurut saya juga dengan konseling ini sangat terbantu, Bu. Depannya saya akan lebih percaya lagi ketika presentasi di kelas. Oke, Ibu berharap pertemuan ini tuh bukan pertemuan terakhir kalinya ya. Bisa disimpulkan ya teman-teman, anak-anak, kalau konseling kelompok ini sangat membantu sekali. Diharapkan juga anak-anak sekalian bisa menggunakan ego dewasanya dalam berperilaku. Mungkin cukup sekian konseling dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.